Shalom, kita bertemu lagi di Mesbah Kehidupan. Saya akan mulai Mesbah Kehidupan pada malam hari ini dengan sebuah cerita di mana ada sebuah keluarga kecil, di mana sepasang suami istri dan seorang anak yang bernama Bobby yang berumur 10 tahun. Keluarga ini hidup dalam ekonomi yang cukup baik. Dan pada satu saat, sang ayah ini ingin punya sebuah mobil, saudara. Karena melihat dia sudah cukup mampu untuk membeli sebuah mobil. Mobil itu datang, mobil yang bagus untuk ukuran keluarga ini. Dan sang ayah ini begitu sayang dengan mobilnya. Mobil itu tiap hari dilap, diperhatikan, dijaga, dan seringkali dicuci walaupun mobil ini lebih banyak di garasi dan jarang keluar. Karena begitu sayangnya sang ayah dengan mobil ini. Pada satu ketika karena urusan pekerjaan, sang ayah membawa mobilnya ini keluar. Dan pulang pada malam hari. Karena capek lelah sepanjang hari mengendari mobil ini, setelah mandi dia tertidur. Nah, si Bobby, sang anak ini sangat sayang kepada ayahnya. Dia tahu ayahnya juga sayang kepada mobilnya. Dan dia ingin menyenangkan hati ayahnya. Dia pergi ke garasi, dia lihat mobil yang kotor, yang penuh dengan tanah di mana-mana, sampai tak berbentuk lagi warnanya. Dan dia mau mencuci mobilnya ini. Lalu dia ngambil selang air, ngambil sabun. Tiba-tiba ada sebuah ide di mana dia sering melihat ibunya mencuci kuali. Dan dia tahu ibunya punya alat yang begitu luar biasa, pantat kuali yang hitam legam. Ketika pakai alat itu bisa bersih mengkilat, berkilau, kinclong, saudara. Lalu dia ambil alat itu untuk menggosok mobil ayahnya. Dia sabun, dia gosok sekuat tenaga. Dia ingin supaya mobil ayahnya itu kembali mengkilat. Dan benar, saudara, begitu disemprot, mobil ayahnya bersih dari tanah. Hilang tanahnya, berikut cat-catnya juga, saudara. Catnya mulai borat-barit, banyak yang hilang sana-sini. Anaknya Bobby ini kaget, saudara. Dia tahu ayahnya pasti akan sangat marah kepada dia. Keesokan harinya, si Bobby ini ngumpet, saudara. Dia ngumpet. Sang ayah yang bangun pagi hari, dia kaget melihat mobilnya. Kenapa mobil saya seperti ini? Dia tahu ini pasti perbuatan anaknya, si Bobby. Dia marah, saudara. Dia geram, sangat marah sekali. Dia ambil sabuknya, dia ingin memukul anaknya ini, saudara. Dan dia dapati anaknya di pojok dengan ketakutan yang sangat. Apalagi melihat ayahnya membawa sabuknya, saudara. Dalam keadaan yang emosi, yang sangat ini, Tuhan. Sang ayah ini tiba-tiba dengar suara Tuhan dalam hatinya. Dia bilang, anakmu ini adalah yang paling berharga dalam hidupmu, bukan mobilmu. Seperti itu, saudara. Dia mulai menarik napas. Apalagi suara itu juga mengingatkan dia bahwa anaknya melakukan itu untuk menyenangkan hatinya. Dia mulai memeluk anaknya, meraih anaknya. Mereka berpelukan. Anaknya meminta maaf, saudara, atas perbuatannya itu. Dalam cerita ini menggambarkan bahwa ada pemulihan, ada hubungan yang begitu baik antara ayah dan anak. Kita akan buka Efesus 6 ayat keempat. Dalam firman ini dikatakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi dididiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dikatakan, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Banyak sekali figur bapak-bapak yang hancur di mata anak-anaknya. Bapak yang tidak peduli, bapak yang kejam, bapak yang pemarah, bapak yang tidak memperhatikan anak-anaknya, saudara. Makanya ketika
banyak anak-anak yang berdoa seperti ajaran Tuhan tentang doa Bapa kami, di mana kita harus memanggil Allah kita itu sebagai Bapa karena kita anak-anaknya. Ada trauma menyebut kata Bapa. Ada suatu gap. Karena dia menggambarkan Allah itu seperti bapaknya yang ada di rumah. Saudara, dalam cerita ini kita mengambil suatu kesimpulan yang baik bahwa di mana seorang bapak harus bisa menguasai diri, harus bisa mengajar anak-anaknya dengan baik. Saya pernah melihat sebuah keluarga di mana keluarga ini bisa, ayah dan anak bisa berpelukan, saudara. Mereka jarang bertemu, ketika bertemu mereka berpelukan, bukan bersalaman. Dan itu sangat menyentuh hati saya. Keakraban yang sangat dekat. Itulah yang Tuhan inginkan antara kita, anak-anaknya, dengan Bapa kita di sorga. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat buat Bapak, Ibu, Saudara. Amin.